Musim libur Lebaran Idul Fitri telah selesai, arus balik pun bergulir. Jutaan masyarakat yang selesai merayakan Lebaran di kampung halaman kini mulai berbondong-bondong kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitasnya. Bahkan tak sedikit yang mengajak sanak saudara untuk ikut mengadu nasib di kota-kota besar. Jakarta adalah simbol kesuksesan, peluang kerja yang lebih luas, fasilitas yang lebih maju, serta kehidupan yang lebih modern menjadi daya tarik utama. Namun di balik gemerlap ibu kota, realita kehidupan justru tak semudah yang dibayangkan. Persaingan ketat, biaya hidup tinggi, serta keterbatasan lapangan pekerjaan seringkali membuat banyak pendatang akhirnya terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai ekspektasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa mereka terbuka bagi para pendatang baru. Namun, pemerintah juga menekankan pentingnya bagi para pendatang baru untuk memiliki keterampilan dan identitas yang jelas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta memprediksi akan ada lebih dari 10.000 pendatang baru yang merantau di wilayah pasca mudik Lebaran 2025. Baik, kita akan membahasnya langsung bersama Devi Rahmawati selaku pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat siang Ibu Devi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ibu, kita melihat fenomena perpindahan masyarakat dari daerah ke Jakarta itu dengan harapan yang besar. Apakah salah satunya ini hanya saja faktor ekonomi atau ada faktor lainnya seperti sosial dan budaya? Karena kita tahu realitas ketika datang ke Jakarta ini lebih kompetitif. Tidak jarang juga mereka yang kesusahan mencari kerja. Pertama, tidak ada yang salah sebenarnya dari perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Dari pedesaan misalnya perkotaan. Karena terbukti banyak negara maju memanfaatkan betul saudara-saudara yang memang berangkat dari desa dan kemudian mengisi ruang-ruang di kota. Kalau ditanya apa magnetnya, jelas dalam konteks Indonesia berdasarkan hasil penelitian karena memang kesenjangan antara ekonomi desa dengan kota itu cukup tinggi. Lebih banyak kelompok yang teridentifikasi tidak mampu itu di desa dibandingkan di kota. Tapi di Amerika juga terjadi hal yang sama. Oleh karenanya bukan hal yang baru kalau kemudian orang mencari peruntungan di kota. Tapi yang kedua juga adalah ilusi atau fantasi yang terus-menerus disuntikkan ke dalam kepala setiap orang melalui media. Baik itu dulu misalnya televisi, sekarang ada media sosial, bahwa keindahan, kenyamanan, kemudahan itu menjadi 3 kata kunci yang ada di kota. Bahkan ketenaran, rata-rata orang tenar, orang-orang hebat itu munculnya selalu di kota. Nah ini yang kemudian membuat banyak orang tidak paham kondisi yang sebenarnya seperti apa. Bahkan orang-orang yang sudah lebih dulu tidak ada satupun yang akan berani menyampaikan realita yang ada ketika misalnya mereka melakukan mudik. Semuanya memang malah justru karena memang semangat masyarakat Indonesia itu adalah kerelawanan, gotong royong, itu justru malah membuka tangannya sebesar-besarnya untuk menyambut saudara-saudara mereka atau kerabat mereka untuk datang ke kota bersama-sama tanpa memberikan informasi yang utuh tentang bagaimana sebenarnya kondisi di kota. Baik, ada magnet tersendiri terkait kota megapolitan. Seperti Anda sebutkan, tidak hanya di Indonesia, ini terjadi di negara lain. Bagaimana masyarakat ingin mencari kehidupan yang lebih baik, begitu ya, melihat realitas sosial atau hanya ilusi saja, begitu. Tapi nyatanya ini tidak sedikit masyarakat yang kaget juga ketika datang ke Jakarta, berharap memiliki pendapatan yang tinggi, malah sebaliknya. Tanggapan Anda? Ya, memang kalau bicara lapangan pekerjaan berdasarkan riset, memang banyak. Tapi sayangnya memang kalau tidak dibekali dengan persyaratan formal seperti ijazah, sertifikasi dan sebagainya, maka potensi saudara-saudara kita yang melakukan perpindahan ke kota itu masuk ke ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal yang memang juga terbuka sangat lebar mengingat penduduk kota yang sangat besar. Peluangnya sangat banyak, tapi jangan lupa pendapatannya juga bukan berarti akan juga tinggi karena pengeluaran juga tinggi. Mengingat fasilitas di kota itu sangat baik. Nah, ketika fasilitas sangat baik tentu membutuhkan biaya yang juga tidak murah.
Nah, jadi artinya ketika pekerjaannya ada, uangnya diperoleh, tapi pengeluaran juga besar. Nah, fakta-fakta ini yang memang ketika tidak dibarengi dengan kesiapan literasi pengetahuan pengelolaan keuangan, pengelolaan mental dan sosial serta spiritual, maka potensi untuk tekanan secara pribadi maupun gesekan sosial itu berpotensi hadir. Baik, harus memiliki perencanaan keuangan yang baik karena ini tidak main-main ya. Biaya kehidupan tentu jauh berbeda dengan yang ada di daerah. Selain itu juga kapasitas apakah menjadi hal yang penting juga nih? Karena kan kita lihat di megapolitan sendiri atau di kota industri tertentu begitu, ini kan sangat kompetitif. Ya, memang kalau bicara Jakarta sekarang angkanya menurun sejak 2-3 tahun terakhir. Tapi orang kemudian mengarahkan tujuannya ke daerah sekitar Jakarta untuk tempat tinggal, tapi kemudian peruntungan tetap kemudian menyasar di Jakarta juga. Nah, bicara kompetisi, tentu tingkat kompetisinya sangat tinggi. Nah, tapi memang karena tadi jumlah penduduk juga banyak, maka potensinya besar. Tapi sayangnya tadi tidak semuanya bisa masuk ke ruang formal. Ruang formal dengan harapan pendapatan yang tinggi gitu ya. Yang terjadi adalah informal seperti mohon maaf misalnya tukang parkir, terus asisten rumah tangga dan sebagainya seperti itu. Yang sebenarnya saling mendukung kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah. Artinya ada yang tidak masuk ke ranah formal. Ini seperti ekspektasi tidak bertemu dengan realita, akhirnya timbullah sebuah permasalahan. Apakah masalah ini juga dirasakan oleh kota-kota tertentu yang kedatangan urbanisasi, terutama beban sosial yang dialami? Nah, ini menarik, itu ada sebuah tulisan menarik itu dari yang menunjukkan bagaimana negara-negara lain itu justru mendapatkan keuntungan besar dari urbanisasi. Tapi kita salah satu yang selalu melihat urbanisasi ini dalam kacamata yang negatif gitu ya. Nah, karena memang kehadiran manusia tapi tidak dikelola oleh pemerintah, itu kemudian juga menjadi tantangan sendiri. Tapi dalam konteks Jakarta pelan-pelan sudah berubah menjadi kota global, segala sesuatunya lebih tertib, tapi kemudian bergeser ke Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan sebagainya yang harusnya berbenah dan belajar dari Jakarta. Jangan sampai mengulangi kondisi Jakarta 30-40 tahun lalu yang memang tidak siap menerima limpahan masyarakat yang bertaruh nasibnya di kota. Nah, dalam hal ini juga yang menjadi tantangan sebenarnya dari pemerintah desa yang sekarang 10 tahun terakhir kita berterima kasih karena pemerintah punya program membangun dari pinggiran yang ini ditunjukkan dengan angka mudik yang kemudian semakin rendah, yang artinya jumlah urbanisasinya juga rendah. Yang harapannya kalau ini perlu penelitian lebih lanjut, memang ini jangan-jangan karena memang di desa sudah mulai bergerak. Mereka juga sudah mulai menjadi kota-kota baru. Sehingga masyarakat tidak lagi masuk ke kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan sebagainya. Baik, saya melihat dalam percakapan pertemuan antara Presiden dengan pemimpin redaksi sejumlah media, Presiden menyebutkan ada 3 langkah dalam kondisi ekonomi global saat ini yang tidak pasti begitu ya. Ada 3 tahap, yang pertama adalah pangan, teknologi, dan juga energi begitu. Kalau bicara soal pangan, perpindahan dari urbanisasi teman-teman di daerah begitu ya, ke kota-kota besar untuk menjadi seorang karyawan atau pekerja ini justru akan melesukan produksi pangan di daerah karena banyak sekali yang tidak ingin menjadi petani begitu. Tanggapan Anda? Ya, ini yang sebenarnya menjadi tantangan dalam konteks profesi petani. Kalau di banyak negara ini profesi yang sangat dihormati selain guru dan sebagainya. Kenapa? Bahkan mereka punya daya tawar politik. Mereka bisa menentukan arah kebijakan negara karena urusannya jelas sama perut. Anda punya wifi, tapi kalau Anda kelaparan percuma wifi-nya kan gitu. Jadi ini satu hal yang sangat mendasar gitu ya terkait pangan. Jadi bagaimana kita mentransformasi cara pandang bahwa menjadi petani itu keren. Nah, salah satunya harus disusul dengan berbagai kebijakan. Artinya menjadi petani harus kaya. Nah, di banyak negara petani itu kaya rayanya bukan main gitu ya. Karena memang ada keberpihakan kebijakan. Nah, ini mudah-mudahan di pemerintahan yang sekarang karena memang memfokuskan pada ketahanan pangan, saya percaya hal ini bisa dilakukan sehingga kemudian anak-anak muda yang produktif justru tidak ke kota-kota besar karena mereka melihat bahwa menjadi petani itu adalah sesuatu yang terhormat tapi juga menjamin kesejahteraan dunia akhirat misalnya. Baik, ada kebijakan yang populis begitu ya sehingga juga menyentuh pemerataan ekonomi di sejumlah daerah.
dan juga memperkecil urbanisasi perpindahan. Justru ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Saya ingin bertanya lebih lanjut terhadap Bu Devi begitu ya. Bagaimana lalu kebijakan yang tepat? Apakah perlu didatangkan sebuah perda begitu di kota-kota besar agar urbanisasi ini tidak menjadi gelombang yang datang tahunan dan bisa menjadi beban sosial? Jangan dijawab terlebih dahulu Ibu Devi, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita kembali bersama Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Ibu Devi? Yap. Baik. Ibu Devi, ini kalau bicara soal urbanisasi, tadi Ibu sampaikan tidak hanya negatifnya saja, ada positifnya begitu. Tapi kalau negatifnya, dalam suatu kota, jika kedatangan teman-teman urbanisasi dalam angka yang besar begitu, apa dampak negatifnya? Bu Devi. Ya, kalau kotanya, pemerintahnya nggak satu mengelola tata ruang. Mohon maaf, orang secara alamiah pasti akan cari cara. Kalau ada pengkolan kosong, ada tanah tidak terpakai, atau ada ruang-ruang tempat berteduh, sebuah praktik alamiah, mereka akan menjadikan itu sebagai tempat berteduh mereka. Lalu yang kedua, ketika tidak ada pendataan yang jelas sehingga kita tidak tahu profil para warga yang datang sehingga kemudian bisa diarahkan ke industri yang relevan yang ada di kota itu, maka ini akan menjadi kehilangan yang besar sebenarnya bagi kota. Artinya ketika talentanya ada tapi karena nggak didata sehingga tidak bisa disalurkan, maka kota yang rugi sebenarnya. Dan yang ketiga adalah ketika kemudian orang-orang yang sebenarnya bagus ini penuh semangat tapi kemudian tidak mendapatkan keran ekonominya, mereka frustasi lalu mereka mencari jalan untuk bertahan hidup, salah satunya dengan aktivitas kriminal. Nah, ini tentu saja akan merugikan secara sosial. Ketika kemiskinan tinggi begitu ya, kriminalitas meningkat, kemiskinan tinggi karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Ini tentu berkorelitas. Apakah poin-poin yang tadi Anda sampaikan perlu dikukuhkan melalui sebuah perda sehingga kedatangan urbanisasi ini negatifnya bisa dapat ditangkal? Ini bukan hanya persoalan perda, tapi bagaimana kelincahan pemerintah di setiap kota besar yang tahu bahwa memang dirinya punya magnet yang luar biasa untuk tidak menunggu momen Ramadan atau Lebaran, tapi memang setiap tahun selalu mengupdate situasi yang ada, kebutuhan yang ada, sehingga tidak pernah kaget ketika dengan potensi migrasi yang besar. Tapi catatannya adalah sebenarnya kota-kota lain yang selalu tanda kutip menjadi pengekspor individu untuk datang ke kota Jakarta, Medan, Surabaya dan sebagainya, harusnya tidak boleh abai dan menutup mata dan telinga mereka. Karena mereka sebenarnya paling bertanggung jawab. Kalau seandainya mereka serius membangun kotanya, maka tidak ada orang yang mau tercerabut dari akarnya. Ini terbukti dari mudik. Kenapa mudik selalu ada? Karena ada orang-orang yang selalu merasa terpisah, terisolasi dari asalnya mereka, dari identitas diri mereka. Baik, Ibu. Tentu ini jika ada banyak sekali masyarakat urbanisasi yang tidak match dengan sektor industri yang ada di Jakarta atau kota-kota besar di sekitar Jakarta, tentu ini akan hadir sebuah kesenjangan sosial baru. Apakah ini akan menjadi masalah yang terus-menerus dialami oleh kota Jakarta dan sekitarnya, Ibu? Potensi itu akan selalu ada. Artinya tindakan kriminal karena orang merasa tadi memang kebutuhan hari ini, tapi juga ada kebutuhan iri hati. Gitu, karena kesenjangan kan terlihat bahkan di secara nyata di lapangan. Ada yang rumahnya besar sekali, ada yang misalnya pengusaha tapi di belakangnya rumahnya satu rumah diisi 3-4 kepala keluarga misalnya. Ini sesuatu yang memang harus dikelola serius karena ketika secara mental orang tidak kuat, apa saja berpotensi mereka lakukan, termasuk aksi-aksi kriminalitas yang tentu akan merugikan warga, menimbulkan ketidaktenangan yang dampak turunannya akan panjang. Yang ini ujungnya kembali lagi ke ekonomi, tingkat kepercayaan investor misalnya, ketika sebuah kota dinyatakan kota yang tidak aman, tentu bagaimana ekonomi bisa bergerak, bagaimana pemilik modal, pemilik uang mau berinvestasi kalau dia melihat kotanya nggak aman misalnya.
Kalau Anda melihat, ini kan realitas Jakarta yang ditampilkan begitu ya. Sisi lain dari Jakarta, undercover dari Jakarta ini sudah banyak didengar oleh teman-teman daerah. Bagaimana di sini kesenjangan sosialnya tinggi begitu ya. Sangat kompetitif, sangat cepat sekali. Tentu peningkatan kapasitas menjadi satu barang yang sangat penting ketika mereka berpindah dari daerah menuju ke kota besar. Lalu apa yang membuat mereka ini masih percaya untuk datang ke Jakarta? Ya tadi, bagaimana setiap hari, apalagi sekarang media yang dengan internet itu 27 jam menghujani pikiran orang. Sudah tidak ada batasnya lagi. Dan kemudian ketika realitanya memang mereka terhimpit. Karena angkanya memang baik di Indonesia, tadi saya bilang Amerika, tingkat kemiskinan jauh lebih banyak di desa. Sehingga orang, peradaban kita ini manusia bisa bertahan karena ada survival mode. Bertahan hidup. Nah itu yang kemudian mendorong orang untuk selalu bertahan. Dan akhirnya apapun yang dia pernah sedikit tahu, tapi kemudian secara umum ilusinya indah dan memang keterdesakan, ini yang mendorong mereka untuk terus semangat mencari peruntungan di kota. Baik, tidak hanya lapangan pekerjaan di daerah yang sempit yang mendorong mereka juga. Ada juga masalah sosial, termasuk fasilitas sosial di daerah yang juga mendorong mereka untuk berpindah ke kota-kota besar. Apakah pernyataan ini bisa menjadi pernyataan yang diamini begitu? Karena kita lihat benar sekali di beberapa daerah seperti akses jalan dan juga fasilitas sosial ini sangat minim. Oh iya Mas, ini riset akademik menunjukkan demikian, secara empirik kita lihat di lapangan juga demikian, sekolah yang baik, fasilitas kesehatan yang kuat, lalu kemudian infrastruktur yang maju, ini kan menjadi daya dorong orang untuk bisa melakukan panjat sosial yang baik, yang tadinya pendapatannya rendah, tapi kemudian karena ada peluang kerja yang lebih baik, kemudian secara kesehatan juga bisa terjaga, maka dia staminanya lebih baik, maka potensi dia untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan dalam konteks sederhana panjat sosial jadi lebih mudah karena dia akan terus menaiki tangga sosial yang jauh lebih baik secara terus-menerus karena lingkungannya mendukung, pendidikan bagus, kesehatan terjamin, pendapatan besar. Baik, teman-teman juga mau dong pindah dari strata sosial, misalkan strata sosial rendah ingin naik ke kelas menengah atau ingin lagi naik ke kelas tinggi begitu. Tentu harapannya ada di kota besar. Tapi kan saat ini isu tentang PHK massal ini terjadi di mana-mana. Kalau Anda melihatnya ketika fenomena PHK massal, gelombang PHK massal ini ada dikaitkan dengan urbanisasi yang datang ke kota. Lalu permasalahan apa yang akan timbul, Ibu? Ya, artinya masyarakat yang sudah di kota lebih awal, kemudian kehilangan pekerjaannya sekarang tambah sesak karena datang lagi saudara-saudara baru yang juga karena di kota ekonomi tidak bergerak, konsumsi tidak bergerak, maka permintaan terhadap barang-barang dari desa juga berkurang potensinya. Nah ini kan menjadi sebuah lingkaran yang sulit untuk diputus dalam waktu yang cepat kan begitu. Nah ini yang kemudian mendorong orang justru akan makin terus datang ke kota karena melihat kota tetap menjadi jalan keluar walaupun orang yang di kota merasakan betul ini tidak sederhana. Iya benar. Ibu Devi, kalau bicara soal kaitannya dengan kebijakan publik yang populis begitu ya, kita tahu sekarang saat ini sedang ada efisiensi. Tentu ini akan berdampak juga ke daerah. Efisiensi daerah akan berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah juga. Apakah ini akan mendorong mereka semua yang di daerah ini semakin mau, semakin ingin datang ke kota-kota besar? Ibu Devi, apakah masih mendengar suara saya? Kita akan mencoba kembali menyambungkan komunikasi dengan Ibu Devi melalui Zoom. Baik, tentunya fenomena urbanisasi ini menjadi fenomena menahun begitu ya, tahunan. Biasanya terjadi pasca libur Lebaran. Banyak sekali masyarakat yang membawa sanak saudara untuk datang ke Jakarta dengan memiliki harapan bisa berpindah strata sosial, mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan pengalaman baru begitu ya. Terima kasih Ibu Devi telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sejenak saya akan mengajak Anda melihat kreasi ibu rumah tangga ciptakan kue bolu dari olahan sukun. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.